Iya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika saya sedang berkoordinasi dengan Romo Arya Dewanto sebagai rektor Rumah Kolesani, Romo Ari itu mendapatkan titip pesan dari para frater ini. Pesannya, tolong ditanyakan dalam homili akan ditanyai apa. Betul ya Romo Arya ya? Ya. Kemudian ketika saya tanya, mau APE baiknya ditanya apa ya? Lalu dia menjawab, seperti tahun yang lalu saja. Seperti yang tahun lalu. Lah, orangnya berbeda, bacaannya beda, motonya juga berbeda. Apakah nanti orang tidak akan, ini batin saya loh ya, batin saya. Nanti orang tidak akan mengatakan, wah uskupe hafalan tiap tahun sama. Maka saya memutuskan hari ini, saya tidak akan bertanya kepada keempat frater ini. Ini keputusan yang berat sebenarnya. Tidak akan bertanya. Hanya saya ingin mendapatkan penjelasan saja. Para frater itu memilih moto tabisanya adalah, jadikanlah kami pelayan damai. Jadikanlah kami pelayan damai. Ketika saya merenung-renungkan, kenapa yo kok sebuah doa permohonan yo? Ya, ini sebuah doa, sebuah permohonan, jadikanlah kami pelayan damai. Nah pertanyaannya adalah, nggak boleh tanya kok ya? Ya nggak boleh tanya. Saya pengen mendapatkan penjelasan. Kenapa? Oh kenapa? Mengapa? Oh, kok mengapa? Kok para frater pengen jadi pelayan damai itu mengapa? Ini pertanyaannya bagi saya perlu mendapatkan jawaban yang jelas hari ini. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan sekali. Nah, siapa dari keempat di antara panjenengan yang mau memberikan penjelasan mengenai mengapanya ini? Mengapa pengen menjadi pelayan damai? Siapa ini? Nah, silakan Miss Dinar menunjuk salah satunya. Terserah. Iya. Oh iya. Oh iya. Nampaknya di antara mereka sudah kong kali kong nampaknya. Iya, kok langsung tahu itu. Iya, silakan Frater Deo. Baik, Bapak Uskup, terima kasih. Memang di sini ada 4 kata ya, jadikanlah kami pelayan damai. Saya ingin mulai dari yang kata terakhir itu ya, damai itu. Yang lain nanti gantian mungkin. Pertanyaan saya jelas kan ya? Jelas, Bapak Uskup, mengapa tema itu. Kata damai itu yang paling pokok kami rasakan. Ada 3 alasan. Pertama, karena dalam perjalanan panggilan kami, damai itu yang sebetulnya kami rindukan. Karena latar belakang keluarga, kisah panggilan kami merasakan damai dalam hati itu yang membuat kami terpanggil. Cinta Tuhan itu yang membuat kami merasakan damai itu dan mau melayani. Lalu yang kedua, karena konteks zaman ini yang kami lihat memang di tengah kecemasan, kekacauan yang terjadi karena pandemi, di Kolsani juga beberapa kali mengalami itu di komunitas, kami merasakan betul ada pengalaman yang tidak damai. Ditambah lagi informasi berita tentang peperangan yang terjadi di Indonesia juga banyak orang-orang yang melakukan kekerasan sebagai jalan. Dan juga di Jogja ini belum lama banyak kelitih kan itu. Orang takut mau pulang malam karena situasi yang tidak kelitih, damai. Tahu ya kelitih ya? Bapak Kelitih. Ibu tahu kelitih? Enggak tahu loh, enggak tahu mereka. Kelitih itu kalau di Jogja itu Merauke enggak tahu. Orang-orang yang melakukan kekerasan random aja ya, karena ingin menunjukkan diri hebat, karena ingin masuk sebuah kelompok gitu. Jadi lalu melakukan kekerasan
tanpa melihat siapa yang dilukai gitu ya. Begitu saja melakukan kekerasan gitu. Itu sangat menyedihkan dan situasi yang tidak damai. Maka dalam situasi yang sedemikian itu kami merasa bahwa lalu harus bagaimana ya? Tuhan sendiri yang mampu, seperti pengalaman kami berdamai dalam hidup kami karena cinta Tuhan itu, saya kira Tuhan sendiri yang mampu untuk mengubah itu semua, mengubah diri kami, mengubah setiap orang, juga umat yang mendoakan kami pada hari ini untuk damai itu, melakukan damai, menjadi pelayan damai itu. Dan damai itu sendiri adalah Kristus, saya kira, menjadi pelayan Kristus. Itu Jadi saja Bapak. damai itu Kristus. Iya. Kenapa enggak langsung dibuat jadikanlah kami pelayan Kristus? Nah, ini yang lain akan menjelaskan, Mas. Nampaknya udah ada pembagian di antara mereka. Iya, Silakan. oke, yang lain itu siapa ini? Coba kita lihat, yang lain itu siapa? Loh, betul kalau udah ada pembagian di antara mereka itu lah. Iya, Frater Hari. Iya, Bapak Uskup. Pertanyaannya apa, Bapak Uskup? Iya, ketika kita mendengarkan Deo berbicara, dia memikirkan yang lain. Sehingga pertanyaannya apa? Apakah betul, kenapa kok kalau memang damai itu Kristus, mengapa kok tidak langsung ada semboyannya, jadikanlah kami pelayan Kristus? Kenapa ya? Oke, Bapak Uskup. Tadi setelah sebutkan 3 alasan, saya juga akan menjawabnya dengan 3 poin, Bapak Uskup. Oh iya. Yang pertama, bahwa ini adalah rasa syukur kami kepada Tuhan, kepada Kristus, bahwa kami pernah diampuni, kami pernah juga mengalami damai itu secara langsung begitu ya, dari Allah melalui banyak orang. Entah itu dengan diri kami sendiri, dengan orang lain, keluarga kami, dengan lingkungan hidup, dan juga dengan Allah sendiri. Lalu yang kedua, selain rasa syukur, juga karena konteksnya saat ini. Kristus yang seperti apa sih yang dirindukan oleh dunia di tengah masa-masa krisis seperti ini? Yaitu Kristus yang adalah damai, Bapak Uskup. Lalu yang ketiga, bahwa kami sungguh menyadari nantinya, ke depannya, sebagai seorang diakon, kehadiran kami seharusnya adalah juga kehadiran Kristus. Menghadirkan diri sebagaimana Kristus mengajarkan kepada kami nilai-nilai kerajaan Allah, yang salah satunya adalah damai itu. Begitu, Bapak Uskup. Terima kasih, Frater Hari. Nah, damai yang para frater bayangkan itu seperti apa ya? Saya bergeser, Bapak Uskup, ke teman saya yang paling jauh dari Merauke. Ini sangat kontekstual untuk Merauke ini. Iya. Silakan Frater Stefanus. Baik Bapak Uskup, damai seperti yang tadi dalam bacaan pertama itu lebih kepada mulai dari dalam diri sendiri, dalam hati ada rasa cinta, dicintai, diampuni, dilindungi, dikasihi, dihargai, mulai dari dalam keluarga, saling mencintai, saling mengampuni, dan saling mendukung. Dan di dalam masyarakat, damai itu adalah kesejahteraan bersama, saling menghargai sesama manusia, dan hidup saling mencintai, mengampuni. Itu lebih kepada bagaimana sikap dari dalam diri. Terima kasih Frater Step. Ini tadi kita mendengarkan bagaimana para frater ini memikirkan, merenungkan mengenai moto mereka. Jadikanlah kami pelayan damai. Sekarang pertanyaan terakhir, ini menentukan sekali. Menentukan. Kalau cespleng, kita lanjut, kalau tidak, ya tahu sendiri. Gitu. Nah, Frater Willy, ya, apa yang konkret pengen para frater lakukan untuk menjadi pelayan damai ini? Dalam konteks yang seperti katakan teman-teman. Konkret sekali, mulai hari ini sampai akhir hayat. Angel toh. Susah ini, Monsinyur.
Menentukan tapi ini ya, menentukan. Oke, yang konkret apa yang bisa kami lakukan? Dalam refleksi kami, tentu yang konkret adalah menjalankan putusan yang diberikan kepada kami, apapun itu saya kira. Membawa damai bisa berarti banyak hal dalam berbagai pekerjaan yang diberikan kepada kami. Membawa damai bukan berarti kita memberi baik-baik saja, tapi juga bagaimana kita memberikan damai itu kepada anak-anak sekolah yang mungkin kami layani, umat di paroki, atau siapapun yang kami jumpai, berarti juga membawa Kristus hadir bersama mereka. Iya. Ya saya kira, kami kira itu, Monsinyur. Kok kira-kira? Nggak yakin ya? Yakin sih. Yakin. 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 Nah sehari ini Anda berempat akan diutus dengan tabisan. Terus pegang. Ini belum pada intinya ini. Oh belum. Iya. Ya kan mau ditabiskan menjadi diakon. Artinya mempunyai perutusan sebagai seorang diakon. Nah kekasan tugasmu, perutusanmu sebagai diakon apa nih? Nanti yang akan dilakukan nih. Dalam waktu yang singkat sekali loh, dalam waktu yang sangat singkat sekali loh, masa diakonat. Kekasan tugas sebagai seorang diakon ya kalau melihat yang dipelajari itu kan pelayanan dalam bidang liturgi, dalam bidang sabda, pelayanan sabda dan amal kasih yang dalam pelajaran. Tapi saya kira kekasan yang ditentukan nanti adalah kekasannya adalah menjalankan tugas yang diberikan, yaitu adalah belum tahu karena belum diberitahu. Iya. Ini lulus enggak kira-kira ini ya? Lulus enggak ini? Menentukan untuk yang lain-lain ini. Iya, Frater, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka, luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Para frater memilih sebuah semboyan, sebuah moto tabisan yang sangat konkret, sangat jelas dalam konteks yang jelas sekarang ini, yakni mau menjadi pelayan Kristus yang adalah damai. Ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, Dia datang kepada para murid yang ketakutan dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sambayangkan, damai sejahtera bagi kamu. Sambil menunjuk dirinya sebagai damai itu. Dan damai itulah yang diperjuangkan Yesus dalam hidupnya. Melalui wafat dan kebangkitannya. Melalui sengsaranya. Semuanya demi kedamaian. Demi keselamatan. Demi penebusan umat manusia. Maka sembayangkan kalau para frater bertekad untuk menjadi pelayan Kristus yang adalah sang damai, maka tidak lain tugasnya adalah bagaimana membawa keselamatan itu, mewartakan keselamatan itu kepada semua orang yang diserahkan kepada kita, sehingga mereka akhirnya mengalami keselamatan Tuhan itu. Tadi diungkapkan dengan sangat bagus sekali, meskipun belum jelas sekali. Dilaksanakan dengan menjalankan tugas perusahaan kita masing-masing. Sebagai diakon, sebagai imam, sebagai suster bruder, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, apapun yang ditugaskan kepada kita menjadi sarana untuk mewartakan Kristus sang damai. Supaya melalui tindak tanduk kita, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita lakukan, orang akhirnya melihat karya keselamatan Allah bagi manusia. Nanti dalam persiapan tabisan akan ditanyai tentang kesediaan para frater untuk menjalankan tugas tanggung jawab seorang diakon, yakni berpegang teguh pada iman para rasul dan mewartakannya melalui kata dan perbuatan. Maka apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, semuanya mesti mengalir dari Kristus Yesus sang damai itu.
dan mengarahkan orang-orang untuk sampai kepada keselamatan dan akhirnya mereka mengalami keselamatan sendiri. Ini yang saya rasa tanggung jawab yang tidak ringan. Bagaimana menjadi teladan hidup bagi orang beriman yang dipercaya kepada kita supaya mereka akhirnya melihat sang keselamatan itu dalam dan melalui kehidupan kita. Tadi Frater Hari mengatakan, untuk memulai itu semua, maka harus mulai dari diri saya sendiri. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai dengan lingkungan hidup. Ngopeni, memelihara lingkungan di mana kita tinggal, dan akhirnya damai dengan Allah. Inilah yang bisa kita lakukan untuk menjadi pelayan damai, pelayan Kristus, yakni berdamai dengan diri sendiri. Bisa menerima keadaan diri kita sendiri, apapun itu, dengan penuh sukarela, dengan penuh kegembiraan, dan merasakan syukur karena Tuhan ada bersama dengan kita. Damai dengan sesama kita, ini salah satu yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Berulang kali kita mengalami kepedihan, kesedihan, ketika di dalam komunitas Kristiani, komunitas Katolik, bahkan di pasturan, di komunitas-komunitas, di biara, atau bahkan di keluarga kita masing-masing, kerap kali tidak ada damai. Maka menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita berrekonsiliasi dengan sesama kita, karena itulah menjadi wujud nyata dari damai Kristus. Anda semua nanti menjadi diakon dan kemudian menjadi imam, mempunyai tugas tanggung jawab yang tidak lain adalah bagaimana menghadirkan Kristus yang membawa kesatuan, persatuan umat, supaya umat sungguh-sungguh guyup, bersekutu, bersatu padu, mewujudkan satu komunitas umat beriman yang solid. Inilah yang harus menjadi perjuangan kita terus-menerus. Bukan sebaliknya, saya ingin menjadi pelayan damai, namun dalam keseharian saya justru menjadi pembawa keporak-porandaan hidup bersama, menjadi sumber konflik, menjadi sumber perselisihan, perpecahan. Jangan sampai. Ini konkret sekali untuk perjuangan kita, lagi-lagi sebagai orang yang terpanggil secara khusus, orang-orang yang tertapis, menjadi tugas utama untuk menghadirkan Kristus, sang damai itu. Tantangannya jelas sekali, yakni bukan berasal dari luar diri kita sendiri, tantangannya itu. Tantangan justru muncul dari diri kita sendiri, yakni egoisme. Yang oleh Paulus dalam bacaan pertama digambarkan hidup dalam kedagingan. Macam-macam bisa menjadi sumber ketidakdamaian itu. Dan underane apa ya? Pokoknya, intinya, sumbernya adalah egoisme kita sebagai manusia. Ketika egoisme ada dalam diri kita, maka kita akan selalu berjuang untuk mencari menang. Merasa diri paling benar, merasa diri paling betul, paling baik, dan akhirnya meremehkan yang lain, menuding-nuding yang lain, menantang yang lain, mendengki yang lain. Seperti katakan Paulus dalam akhir bacaan hari ini. Maka para frater dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk menjadi pelayan damai, pelayan Kristus dengan berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama kita, dengan Tuhan dan lingkungan kita. Dan selanjutnya kita mencoba untuk dari waktu ke waktu menjadi pembawa sukacita bagi semua. Agar akhirnya semakin banyak orang mengalami keselamatan Tuhan, mengalami kesejahteraan di bumi ini dan di surga nanti. Kita berdiam jenak untuk mendoakan para calon diakoni, calon tertapis, agar Roh Kudus curahkan sehingga semakin mampu menghidupi semboyan semangatnya untuk menjadi pelayan Kristus, sang damai sejati.